Orang di Mekah ngimpi teh ka mana benya. Beda dengan Nabi. Nabi itu kalau mimpi wahyu. Jadi ketika ada perintah lewat mimpi, ya, maka dilakukan. Perintah itu adalah untuk menyembelih anak. Ya. Ini membicarakan ketaatan. Ya. Jangan pakai logika. Kalau ketaatan, jangan pakai logika. Karena kalau kita pakai logika nggak akan nemu. Contoh, ya, contoh. Kita disuruh ke Mekah pakai logika itu nggak akan ketemu. Kita disuruh wudhu, kalau pakai logika nggak ketemu. Ya, ngapain juga kita harus wudhu kalau pakai logika. Bahkan kadang-kadang suka ironis juga, sampai dipertanyakan kenapa kalau misalkan ada dalam madhab itu batal seorang suami dengan istri bersentuhan, sampai akhirnya kalau begitu lebih mulia tai kotok daripada istri. Ya, jangan begitu. Ya, karena itu memang ketentuan dalam pemahaman fikih. Atau begini, misalkan kenapa kok saya kentut yang harus dibuka muka, yang harus dibasuh muka? Itu kalau logika nggak ketemu, tapi kalau iman itu nggak akan ada pertanyaan lagi. Ya, jadi balik lagi. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ya, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anak. Kalau pakai logika kan, masa sih seorang ayah tega? Betul nggak? Tapi karena ini perintah Allah, meskipun anaknya ditunggu dari dahulu, disayang luar biasa, tapi ini perintah Allah, maka dengan penuh ketaatan, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh pengorbanan, akhirnya disembelih. Tapi ketika ketaatan itu jalankan, pada akhirnya Nabiullah Ismail diganti dengan seekor kibas atau kambing, ya. Jadi ini luar biasa. Jadi saya balik lagi, kenapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam punya predikat kekasih Allah? Yang pertama, Nabiullah Ibrahim alaihissalam senantiasa memilah dan memilih apapun yang menjadi perintah Allah dibanding perintah yang lain. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu dengan berangkat umroh ini sebagai salah satu bukti bahwa kita mengutamakan perintah Allah dibanding perintah yang lain. Kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan keluarga, kita tinggalkan anak cucu, ya, apa yang kita cintai di Indonesia, di Sukabumi, kita tinggalkan demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Yang kedua, wa mahtamamtu bima takafalallahu li. Nabiullah Ibrahim ini tidak pernah bingung, tidak pernah bimbang dengan apa-apa yang dijamin oleh Allah. Ya, dengan apa-apa yang dijamin oleh Allah. Salah satunya minar rezeki. Ya, termasuk dalam urusan rezeki. Kadang-kadang kan orang galau, risau itu kadang-kadang, ya, di pelosok-pelosok, di kampung-kampung mikirin apa? Mikirin duit kan. Padahal wama min dabatin ila alallahi rizquha. Ya, kalau suami, kalau ayah tengah malam berpikir bagaimana anaknya besok jajan, bagaimana beli es krim dan lain sebagainya, wajar lah ya, namanya orang tua melihat anak, kemudian namanya suami punya tanggung jawab, tetapi tetap jangan mengurangi keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tugas kita itu usaha, Allah yang jamin, Bu. Ya, tugas suami itu usaha, urusan mincuk rezeki kumaha hasilna itu urusan Allah. Siapa tahu sudah hasil, kalau Allah menentukan, ya kadang-kadang jatuh, kadang kecopetan, naudzubillah ya. Jadi tetap, maka pada akhirnya, ya, 1 juta sehari alhamdulillah, 5 juta sehari alhamdulillah, 1000 sehari alhamdulillah, salaki balik temu duit. Ya alhamdulillah, mengpeng masih di Mekah kene, kemah di Indonesia lain deui urusan.